Halo sobat, kembali lagi bersama Motivasi Channel 91. Oke, motivasi kali ini bertemakan sebuah kerja tim dan bisa juga disebut teamwork. Oke, sahabat Motivasi Channel, buat kalian mungkin yang sudah terbiasa dalam bekerja, kalau bekerja dalam suatu individual dengan kerja tim itu sangat berbeda. Kalau di dalam kerja individual itu sendiri-sendiri, ya mungkin kerjaan itu akan terasa berat, kerjaan itu tidak akan selesai dengan cepat. Namun kalau kita bangun yang namanya kerja tim, itu bisa mempermudah kita semua dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, kerja tim ini sangat dibutuhkan di suatu perusahaan atau suatu tim, baik dalam bekerja dan lain sebagainya. Oke, kerja tim ini adalah suatu keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim, yaitu salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, sahabat Motivasi Channel, hal ini sangatlah penting mengingat untuk mencapai suatu tujuan utama perusahaan diperlukan, yaitu kerjasama yang kompak antar individu. Jadi hard skill yang dimiliki oleh setiap tim saja tidak cukup mencapai suatu tujuan utama perusahaan. Nah, dalam hal ini kerja tim adalah kemampuan tiap individu untuk bisa berkomunikasi, mendengar, dan melakukan pekerjaan secara lebih teratur dan juga terkoordinasi. Ada juga suatu peran penting dalam kerja tim, yaitu kerja tim yang baik sangat diperlukan oleh setiap tim di dalam sebuah perusahaan. Karena dengan begitu, maka tiap individu dan perusahaan akan mendapatkan manfaat. Motivasi ini gue kasih beberapa manfaatnya. Manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, bekerja tim lebih efektif. Kenapa bisa lebih efektif? Dengan kemampuan kerja tim yang baik, maka setiap pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis, dan hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Dengan hubungan kerja yang baik antar tiap karyawan, maka di setiap masalah, pendapat, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa ada suatu kesulitan. Oke, sehingga hal tersebut bisa memudahkan karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat daripada pekerjaan sendiri. Dan yang kedua, mendapatkan lebih banyak ide atau gagasan. Penguasaan pekerjaan yang baik akan dimiliki oleh setiap karyawan
tidak cukup untuk menentang alasan pentingnya kerja tim. Walaupun beberapa karyawan memang ada yang lebih nyaman untuk bekerja sendiri, namun akan ada saatnya mereka menghadapi sebuah kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, hal tersebut bisa diselesaikan lebih baik dengan kerjasama yang baik oleh banyak orang di dalam tim, hingga setiap karyawan bisa saling mendapatkan ide atau gagasan dan juga saran yang baik. Nah, dalam proses diskusi ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam pekerjaan dan juga mampu merangsang kreativitas dan proses penyelesaian suatu masalah pada setiap karyawan. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Oke, tidak selamanya pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Namun terkadang akan ada di mana hari-hari tertentu yang membuat karyawan merasa kesulitan. Nah, pada waktu sulit tersebut, strategi kerja tim yang baik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan mengurangi sedikit beban. Yang keempat, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Ada suatu proyek yang dikerjakan oleh tim akan membuat karyawan merasa bangga terhadap kontribusi sudah mereka lakukan. Dalam setiap tim akan merasa sangat puas karena mampu mengatasi suatu hambatan dan juga bisa menciptakan kerjasama yang baik. Oke, selain itu karyawan juga akan memiliki sebuah koneksi yang lebih kuat dengan suatu perusahaan karena sudah menuju pencapaian sebuah tujuan di dalam perusahaan bersama-sama. Hal tersebut nantinya akan meningkatkan sebuah loyalitas dan mengarah kepada kepuasan kerja yang lebih baik antar tiap karyawan. Oke, hal tersebut juga akan menguntungkan pihak perusahaan dalam jangka panjang. Pasti kalian bertanya, kenapa bisa menguntungkan buat perusahaan? Nah, jawabannya adalah karena karyawan yang mampu terhubung langsung dengan perusahaan akan lebih cenderung dan lebih betah bekerja di suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting kerja tim yang baik akan memungkinkan setiap individu untuk terlibat jauh dengan perusahaan. Yang kelima, memotivasi pengambilan sebuah resiko yang lebih sehat. Dalam sebuah kebersamaan adalah suatu kekuatan utama dalam konsep kerja tim. Seorang karyawan yang hanya mengerjakan suatu proyek secara individu kemungkinan besar tidak akan
mau memaksakan dirinya untuk bisa memberikan ide atau gagasan yang luar biasa. Apabila suatu proyek yang dikerjakan tersebut secara sendirian telah gagal, maka karyawan tersebut akan menanggung tanggung jawab seorang diri. Nah, dengan adanya kerja tim yang baik ini, maka sebuah tanggung jawab atas setiap tugas yang gagal bisa didistribusikan dengan baik. Oke, kerja tim yang baik juga akan memungkinkan adanya pengambilan suatu risiko yang lebih banyak pada setiap anggota tim, karena mereka sudah mendapatkan dukungan yang baik dan semua anggota. Dan ketika sebuah tim mengerjakan tugasnya secara kompak, maka akan mampu menghasilkan ide-ide atau suatu gagasan yang lebih cemerlang. Dalam banyak kasus, ide paling berisiko terbukti menjadi ide yang paling baik. Dengan kerja tim yang baik, maka memungkinkan karyawan untuk menciptakan ide atau gagasan yang cemerlang. Walaupun di dalam kerja tim tidak bisa meningkatkan atau tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi, namun kerja tim yang baik bisa menguntungkan di setiap anggota tim secara pribadi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah pasti akan terjadi saat Anda mengumpulkan suatu kelompok manusia yang unik, karena setiap karyawan tentunya memiliki latar belakang. Ya dong, pasti setiap karyawan memiliki latar belakang, gaya, dan kebiasaan kerjanya masing-masing. Contohnya ada yang egoisnya tinggi, ada yang pendiam, ada yang gesit. Nah, dengan sudut pandang yang unik tersebut akan terlahir karya paling sukses sekaligus menghasilkan rasa benci yang cepat berubah. Oke, saat terjadi konflik dalam sebuah kerja tim, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini, pihak manajemen perusahaan harus mempelajari manajemen konflik yang baik untuk bisa diterapkan dalam kondisi apa saja. Skill kerja tim yang harus dikuasai, yaitu komunikasi dalam tim, tanggung jawab, kejujuran antar rekan kerja. Oke, skill kerja tim yang harus dikuasai adalah 1. Komunikasi dalam tim. Bentuk komunikasi yang baik mampu meningkatkan efisien kerja tim dan juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini, setiap individu dalam tim harus memiliki
komunikasi yang baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab pada setiap anggota akan secara efektif meningkatkan kerja tim. Dari hal tersebut, nantinya akan timbul rasa bisa membuktikan yang terbaik pada tiap individu, sehingga perusahaan bisa mencapai keberhasilan dengan lancar. Yang ketiga, kejujuran antar rekan kerja. Yang paling penting dalam kerja tim adalah kejujuran. Ya, saya bilang yang paling penting dalam kerja tim itu adalah kejujuran. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus bisa jujur. Setiap ketidaknyamanan harus bisa didiskusikan secara transparan. Jadi, apapun yang sudah terjadi, maka semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan jelas demi kerja tim yang lebih baik. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Setiap wujud diskusi yang terjadi harus dilakukan secara dua arah. Kenapa dua arah? Setiap anggota tim harus bisa menjadi pihak yang saling mendengarkan dan berbicara. Hal ini juga berlaku untuk diskusi hal lain di luar pekerjaan, karena bisa jadi hal tersebut menyangkut rasa nyaman dalam pekerjaan. Yang kelima, terhadap anggota tim harus mempunyai sebuah empati. Setiap anggota tim harus bisa memahami perasaan dan tindakan rekan kerja, sehingga nanti akan dipahami metode pendekatan yang paling baik untuk melahirkan suatu kerja tim yang kompak. Keenam, kolaborasi ide atau gagasan. Dalam suatu pekerjaan, setiap individu boleh egois. Dalam hal ini, setiap individu harus memahami maksud, ide, gagasan, dan saran yang diutarakan oleh rekan kerjanya. Yang ketujuh, saling menghargai. Dalam kerja tim, kita harus bisa saling menghargai. Hal penting lainnya yang diperlukan untuk melahirkan kerja tim yang baik dalam suatu divisi adalah dengan memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang mengutarakan suatu opini. Jika ada satu individu yang tidak mampu menghargai apa yang diutarakan rekan lainnya, maka akibatnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan antar tiap anggota, dan akhirnya kerja tim pun tidak akan solid. Yang kedelapan, rendah diri. Kita harus bisa mempunyai sifat rendah diri. Dalam hal ini, setiap anggota harus memiliki rasa rendah diri dan jangan memiliki perasaan yang paling baik di antara anggota lainnya. Suatu tim dibentuk agar bisa saling bekerja sama dan bersinergi, bukan sebagai bentuk saling memamerkan kemampuan dirinya. Yang 9, semangat kerja tim. Kita diperlukan semangat kerja tim.
Seperti yang kita ketahui, setiap manusia terlahir untuk bisa hidup secara bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam suatu perusahaan pun tidak akan ada karyawan yang bisa bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Walaupun beberapa karyawan ada yang bisa menghasilkan karya yang baik dengan bekerja dan berpikir sendiri, tapi mereka tidak akan merasa senang karena hanya dirinya sendirilah yang sukses. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu sabar. Penting kita mempunyai rasa sabar dalam diri kita, baik dalam bekerja, baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai rasa sabar. Saat ada anggota tim yang melakukan suatu kesalahan, maka anggota lainnya disarankan untuk tidak menghakimi atau menegurnya tanpa memberikan penjelasan. Perlu diketahui bahwa tentunya setiap orang akan melakukan kesalahan. Untuk itu, terimalah kesalahan tersebut dan berikan penjelasan secara tegas tanpa harus memperpanjang masalah. Oke sahabat motivasi channel 91, semoga motivasi tentang kerja tim ini bermanfaat untuk membangun kerja tim yang baik di dalam perusahaan atau suatu pekerjaan. Di setiap gesekan antar anggota tim atau antar tiap tim pasti akan terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka terapkanlah beberapa cara di atas sehingga melahirkan tim yang baik dan lingkungan pekerjaan harmonis. Oke sahabat motivasi channel 91, jika motivasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share motivasi ini, lalu tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi motivasi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di motivasi selanjutnya. Bye.